Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi para penonton. Perkenalkan, nama saya Nur Kristiadi Utama dengan NIM 67202053 dari kelas Teknik Optimalisasi C. Pada kali ini saya akan membahas tentang Particle Swarm Optimization atau bisa kita sebut sebagai PSO. Video ini untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Teknik Optimalisasi C. Jadi sebelum kita lanjut ke dalam code, kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang PSO ini. PSO adalah teknik optimalisasi yang berbasis populasi dikembangkan oleh Dr. Eberhard dan Dr. Kennedy pada tahun 1955. Beliau-beliau ini terinspirasi dari perilaku sosial dari kawanan burung dan kawanan ikan. Suatu kawanan atau swarm burung mencari makanan secara acak di suatu lokasi, namun hanya ada satu makanan di area tersebut. Semua burung tidak tahu posisi makanan berada. Tetapi setiap burung atau yang nanti kita sebut sebagai partikel tahu antara jarak dirinya dengan makanan dari setiap putaran terbang yang mereka lakukan. Jadi, apa cara terbaik untuk mendapatkan makanan? Jadi para burung ini mengikuti burung yang memiliki jarak paling dekat dengan makanan itu. Oke, dari penjelasan tersebut kita sudah mengetahui sedikit tentang PSO ini. Lalu kita akan lanjut ke dalam code-nya. Di bagian pertama ada import library, yaitu import random, numpy, dan matplotlib. Untuk yang pertama import random itu kita akan menghasilkan bilangan-bilangan acak atau random yang nantinya akan diperlukan di dalam kode-kode berikutnya. Yang kedua itu import numpy. Numpy itu untuk menghasilkan operasi matriks atau operasi vektor. Jadi untuk operasi-operasi di kode-kode proses ini nanti kita akan membutuhkan yang namanya matriks dan vektor. Lalu untuk library ketiga yaitu matplotlib. Matplotlib itu untuk kita membuat plot atau bagan. Oke, kita akan coba jalankan untuk import library-nya and berhasil. Lalu lanjut ke dalam bagian yang kedua yaitu define fitness function. Untuk define fitness function ini dia menggunakan parameter position yang nanti di dalamnya ada X, Y, dan return. Jadi di function ini kita mendefinisikan target atau yang nanti kita bisa lihat di bagiannya. Dia mendefinisikan koordinat X dan Y-nya yaitu 60 dan 30. Nantinya akan return berupa posisi. Jadi fungsi ini menghitung kuadrat jarak antara posisi partikel dengan koordinat target. Koordinat target kita sudah ketahui yaitu 60 dan 30. Oke, akan coba saya jalankan. Berhasil. Lanjut untuk bagian yang kedua yaitu inisialisasi. Di sini ada inisialisasi weight, self confidence, social confidence, target, loop, burung, dan target error. Nah, di sini untuk weight-nya kita akan isi 0,5, self confidence diisi 0,5, social confidence diisi 0,9, target 60,30, loop-nya kita isi 50, dan burung 10, ada 10 burungnya. Ini burung atau partikel ya. Untuk target error 1 ini pangkat min 6. Jadi untuk penjelasannya variable weight, self confidence, social confidence ini untuk mengatur bobot dalam perhitungan kecepatan partikel. Untuk target adalah koordinat yang nanti dicapai. Variable loop untuk menentukan jumlah iterasi yang dilakukan dalam algoritma PSO ini. Burung untuk menentukan jumlah partikel yang tadi sudah dikatakan. Untuk target error adalah batas kesalahannya. Oke, untuk bagian ini akan coba saya jalankan. Oke, berarti berhasil untuk inisialisasinya. Next kita akan lanjut ke dalam
global function dan personal function. Untuk fungsi ini di bagian ini dia ada posisi burung, personal base fitness, global base fitness, dan global base. Lalu untuk posisi burung ini sepertinya sedikit panjang. Untuk posisi burung adalah area yang berisi posisi awal dari setiap partikel. Jadi setiap partikel nanti diinisialisasi dengan angka yang acak dari -50 sampai 50 untuk kedua koordinat. Lalu untuk personal base, yang nanti personal base ada posisi burung. Personal base itu adalah area yang menyimpan posisi terbaik dari setiap partikel di setiap iterasinya, bukan di semua iterasi. Jadi untuk setiap iterasi kita akan simpan posisi terbaiknya di personal base. Lalu untuk personal base fitness sama dengan nv.array plot dalam kurung NV or garis bawah in range burung. Jadi dia akan menyimpan nilai fitness terbaik dari setiap partikel, setiap iterasinya nanti. Lalu kita lanjut ke dalam global base fitness sama dengan float env, lalu global base fitness np.array float dalam kurung env, float dalam kurung nv. Nah, di sini global base fitness ini untuk menyimpan posisi burung, menyimpan posisi nilai fitness terbaik secara global. Global itu berarti di semua iterasi. Oke, untuk bagian ini akan coba saya jalankan dan berhasil. Lalu untuk bagian terakhir ini untuk perhitungan besoknya. Jadi ini ada beberapa bagian yaitu velocity dan ada looping di sini. Ini dari looping while, di dalamnya ada for, nanti ada percabangan, dan ada for lagi nanti untuk end of while-nya di sini. Oke, kita akan masuk terlebih dahulu di velocity. Nah, di velocity ini variabel velocity ini digunakan untuk menyimpan kecepatan awal dari partikel. Jadi kecepatan awal diinisialisasi dengan 0 per 0 ini. Lanjut untuk iterasi dan while ini nyambung. Jadi while iteration kurang di loop. Ini iterationnya kita inisialisasi dengan 0. Jadi jika while selama iteration kurang dari loop, dia akan looping for di for i in range burung. Jadi untuk for ini nanti dia melakukan perulangan di setiap partikel i dalam rentang burungnya. Next, di dalam for dia ada candidate sama dengan fitness function dalam kurung parameternya posisi burung elemen ke i. Jadi dia menghitung nilai fitnessnya dari candidate, dari posisi partikel tadi menggunakan fungsi fitness function. Oke, next ada percabangan. Di percabangan kali ini jika fitness function jika personal base fitness di elemen ke i lebih besar sama dengan candidate, maka dia personal base fitness dengan elemen i sama dengan candidate, personal base elemen i sama dengan posisi burung elemen ke i. Nah, di sini di percabangan ini artinya adalah memperbarui posisi personal base-nya. Jika variabel jika nilai fitness saat ini lebih baik daripada personal base sebelumnya, jadi dia akan memperbarui nilai personal base-nya. Next, untuk percabangan yang kedua yaitu di global base. If atau jika global base fitness lebih dari candidate, maka global base fitness sama dengan candidate. Lalu global base fitness sama dengan posisi burung dengan elemen ke i. Nah, untuk untuk percabangan global base ini, dia memperbarui global base-nya jika nilai fitness saat ini lebih baik daripada global base sebelumnya. Next adalah percabangan lagi if f sama dengan global base fitness minus fitness function
dengan parameter target kurang dari target error sama dengan break. Nah, untuk percabangan ini jika dia error, dia akan memeriksa jarak antara global base dengan target yang kurang dari target error. Jika iya, maka error atau iterasi diberhentikan. Lalu kita sudah jelas tentang 3 percabangan ini. Kita akan next ke dalam iterasi for berikutnya. Di sini ada for lagi, dia for i intrinsic dengan parameternya burung. Di dalamnya ada distance, new velocity, new position, dan posisi burung sama dengan new position. Di sini kita bisa lihat untuk for-nya dia melakukan perulangan dari setiap partikel i dalam rentang burung. Untuk di dalamnya dia distance sama dengan np lineal g norm dengan parameter target nanti di minus dengan posisi burung elemen gi. Ini kita menggunakan menghitung jarak dari distance to target. Untuk targetnya dari distance to target, dari posisi ke target menggunakan fungsi lineal g. Jadi lineal g np lineal g dot norm ini dia dari np atau numpy yang tadi sudah kita import. Nanti dia menghitung jarak dari target dan posisi partikel. Next kita akan lihat ke dalam new velocity. New velocity ini sedikit panjang. Jadi new velocity ini nanti dia akan memperbarui kecepatan partikelnya menggunakan formula PSU yang menggabungkan komponen self confidence, social confidence, dan pengaruh targetnya. Dia nanti memperbarui kecepatan dari partikel. Next ada new position sama dengan new velocity plus posisi burung. Jadi dia memperbarui posisi dari burung atau partikelnya berdasarkan new velocity yang sebelumnya sudah dijalankan plus posisi burung dengan elemen KI. Next ada posisi burung elemen KI sama dengan new positions. Nah, dia ini memperbarui posisi partikel dengan menambahkan kecepatan baru ke partikel baru yang saat ini. Oke, untuk for i intrinsic burung ini sudah dijelaskan saya. Next adalah print dan ini ada plot di yang plt dot ini. Untuk ini masih di dalam perulangan while. Ini ana value di sini. Jadi kita per while gitu kita akan ngeprint posisi burung. Nanti ada print global base position, xy ini ada bagannya plt scatter. Nah, di sini yang pertama ada mencetak global base. Jadi global base akan dicetak, lalu ada menampilkan scatter plot dari posisi sumbu x dan y. Nah, ini ada plt scatter global base elemen ke 0, global base elemen pertama dengan marker itu nanti untuk tandanya berupa titik, colornya red atau merah dengan label global base. Selanjutnya ada scatter target dengan elemen ke 0, target elemen pertama, nanti markernya adalah bintang atau tandanya bintang dengan color atau warnanya green atau hijau. Labelnya nanti ada target. Lalu ada plt legend. Plt legend ini nanti adalah keterangan di dalam suatu kotak gitu. Next ada plt.x label, plt.y label. Nah, ini plt dari legend ke title ini adalah keterangan. Jadi dia menampilkan keterangan dari legenda, label sumbu, dan title atau judul plot. Judulnya berupa particle swarm optimization. Next adalah plt show. plt.show ini nanti dia menampilkan plotnya atau bagannya. Namun ini bagannya ditampilkan setiap iterasi ya.
masih setiap iterasi karena dia di dalam while. Oke, lalu sesudah menampilkan, dia iterasinya plus 1 atau increment. Jadi nanti ada plus 1, plus 1, plus 1 begitu. Nah, setelah selesai, dia akan break ini, di break ini. Setelah break, dia akan menampilkan ini yang terakhir, yaitu the base solution atau global base in iteration number berapa gitu. Oke, untuk codingnya sudah jelas. Kita akan coba jalankan bagian terakhir. Oke, dia berjalan terus. Kita bisa lihat untuk the base position di koordinatnya di sini 48,62 dengan y-nya 24,077 di iteration number 50. Sepertinya untuk di hasil ini kurang memuaskan. Kita akan coba lagi. Oke, sudah mendekati target. Nah, ini sudah dekat dengan target dengan selisih 0, dia base positionnya 58,75, y-nya 29,87, tipis sekali dengan target. Karena kita akan coba lagi untuk percobaan terakhir, apakah bisa lebih baik. Oke, ternyata sama saja selisih 0, jadi di sini base posisinya adalah 60,277 dengan y-nya 30,114 di iteration number 50. Jadi begitu untuk perulangannya. Kita bisa ulang-ulang terus karena posisinya memang random, jadi bisa saja dia lebih jauh, bisa saja dia sangat dekat dengan target. Begitu untuk penjelasan coding dan prakteknya. Sekian sudah saya jelaskan. Jadi terima kasih sudah menonton video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.